Sahabat, saatnya malam wilayah 4 Gereja Raja. Bersua kembali kita pada hari ini semakin kuat, semakin pertama teguh di dalam Tuhan. Saya Pendeta Emeritus Setaruan dari Jemaat Biring Romang, Kelais Makassar Timur. Bahagia bisa bersua Bapak Ibu, saudara semua melalui renungan firman Tuhan saat ini. Salam sehat, kuat iman, Gereja Raja, satu dalam pelayanan. Bapak Ibu yang sama-sama kasihi, bacaan kita pada hari ini saya siapkan dari kitab Wahyu pada pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Mari Bapak Ibu berdoa. Padamu ya Allah, malam ini kami angkat syukur pujian. Karena kemurahan-Mu, perkenan-Mu, Engkau layakkan kami dapat hadir bersama-sama lewat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Bersabdalah, kami tersedia mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama-Mu ya Allah kami berdoa. Amin. Wahyu pada pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22 firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku mendesatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, tinjauan kitab Wahyu berbicara masalah nubuat mengenai akhir zaman dan kemenangan mutlak Allah atas kuasa jahat. Nah, surat kepada jemaat di Laodikia merupakan surat terakhir dan terburuk dari ketujuh jemaat di Asia. Di sini tidak ada pujian sama sekali terhadap jemaat Laodikia. Dari bacaan tadi kita melihat bahwa judulnya kepada malaikat jemaat di Laodikia. Rasul Paulus sangat berperan dalam menanam Injil di kota ini. Dan dari kota ini ia menulis sebuah surat seperti yang disebutkannya dalam surat kepada jemaat di Kolose. Di sini Yesus Tuhan kita memperkenalkan dirinya sebagai Amin, sang saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Amin. Dia yang teguh dan tidak dapat berubah dalam semua tujuan dan janjinya. Saksi yang setia dan benar, yang kesaksiannya tentang Allah kepada manusia harus diterima. Yang ketiga, permulaan dari ciptaan Allah. Entah permulaan dari ciptaan yang pertama atau dari ciptaan yang kedua, yaitu jemaatnya, di cover semuanya.
Bapak Ibu Saudara yang sama-sama Allah kasih lewat satu malam hari ini. Dan melihat bahwa dalam dakwaan surat ini yang begitu berat ditujukan ke jemaat ini, ayat yang ke-15. Jika Bapak Ibu melihatnya, sikap yang suam kuku atau tidak acuh dalam agama adalah tabiat yang paling buruk di dunia. Jika agama memang bernilai, ia bernilai segala-galanya. Di sini tidak ada ruang untuk bersikap separuh-separuh. Kristus ingin supaya orang menyatakan dengan sungguh-sungguh apakah mereka berpihak kepadanya atau melawan dia. Sebuah hukuman yang berat diancamkan. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Seperti air yang suam-suam kuku membuat perut mual dan ingin muntah. Demikian pula orang yang mengaku aku beragama, yang bersikap suam-suam kuku, membuat hati Kristus berbalik melawan mereka. Ia muak dengan mereka dan tidak bisa tahan lama-lama dengan mereka. Mereka akan ditolak. Kita mendapati ditetapkannya suatu penyebab dari ketidakacuhan ini. Dan itu adalah sifat tinggi hati atau menipu diri sendiri. Bandingkan ayat yang ke-17. Betapa besar perbedaan antara pikiran-pikiran mereka tentang diri mereka sendiri dan pikiran Kristus tentang mereka. Pikiran-pikiran mereka yang tinggi tentang diri mereka sendiri, ya mungkin suatu kebutuhan jasmani sudah terpenuhi dengan baik. Dan ini membuat mereka mengabaikan kebutuhan jiwa. Atau mereka menyangka bahwa kebutuhan jiwa mereka sudah terpenuhi dengan baik. Betapa kita harus berhati-hati supaya tidak menipu jiwa kita sendiri. Bagaimana Kristus memandang rendah mereka. Mereka miskin, benar-benar miskin. Walau mereka berkata dan berpikir bahwa mereka kaya. Jiwa mereka kelaparan di tengah-tengah kelimpahan mereka. Mereka buta. Mereka tidak bisa melihat ke dalam mereka atau jalan mereka. Mereka tidak bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Namun demikian, mereka menyangka bahwa mereka melihat. Mereka tidak bisa melihat Kristus. Mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka telanjang. Mereka tidak berpakaian, tidak mengenakan pakaian yang dengannya mereka dibenarkan atau dikuduskan. Kita mendapatkan sebuah nasihat baik yang diberikan Kristus kepada jemaat yang berdosa. Ini ayat 18 dalam bacaan kita. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Yesus Kristus Tuhan kita memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang yang telah membuang jauh nasihat-nasihatnya. Orang-orang ini miskin. Kristus menasihati mereka untuk membeli darinya emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya mereka menjadi kaya. Ia memberitahu mereka di mana mereka bisa mendapat kekayaan yang sejati dan bagaimana mereka dapat memperolehnya. Pertama, di mana? Bahwa mereka bisa mendapatkannya yaitu di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Tidak ada tempat lain. Yang kedua, bagaimana? Mereka harus mendapatkan emas sejati itu dari Dia. Caranya, mereka harus membelinya. Tinggalkanlah sifat yang merasa diri sendiri sudah mencukupi. Dan datanglah Kristus dengan kemiskinan dan kehampaanmu, supaya kamu dikenyangkan dengan harta karunia yang tersembunyi. Mengapa? Mereka pun juga dikatakan mereka buta. Dan ia menasihati untuk membeli daripadanya minyak untuk melumas mata mereka, supaya mereka dapat melihat untuk melepaskan kebijaksanaan akal mereka sendiri,
dan berserah kepada firman dan rohnya, supaya mata mereka terbuka melihat tentang cinta kasih Allah. Dorongan yang kuat dan penuh rahmat kepada umat yang berdosa ini supaya mendengarkan baik-baik peringatan yang sudah diberikan Kristus kepada mereka. Bandingkan ayat 19 sampai 20. Engkau mungkin berpikir bahwa aku telah memberimu kata-kata yang keras dengan teguran-teguran yang berat. Tetapi itu semua timbul dari kasih terhadap jiwamu. Orang berdosa harus menerima sebagai hardikan firman Allah, pertanda kehendak baiknya terhadap jiwa mereka. Karena itu tema kita hari ini, tidak mawas diri. Tidak mawas diri. Dalam keadaan seperti itu, seakan-akan sendiri berdiri di luar jemaat. Ia berdiri di muka pintu dan mengetok. Gambaran ini menunjukkan kenyataan yang menyedihkan. Raja gereja yang berkuasa penuh atas segala ciptaan Allah, bandingkan 15b, tidak diakui lagi otoritasnya dalam kiprah bergereja orang-orang Laodikia. Yesus Kristus mungkin masih dipuja sebagai Tuhan dalam kebaktian, dalam persekutuan, namanya masih digunakan dalam doa-doa. Tetapi otoritasnya tidak berlaku dalam segala aktivitas gereja lainnya. Juga kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Jemaat Laodikia ingin menjadi otonom, tidak lagi bergantung pada Kristus, dan dengan hidup di bawah firman dan bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, peringatannya memang sangat keras, namun bersumber dari kasih-Nya. Karena kasih itu pula lah Dia marah, namun kemarahannya bermaksud membawa umat-Nya kembali ke jalan yang benar. Karena itu tetaplah waspada pada diri kita, kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Setiap kita beraktivitas, mohon pimpinan dan tuntunannya. Dia tetap beserta dengan kita. Dia telah menunjukkan bahwa dia pergi tetapi mengirim roh untuk menuntun, membimbing kita. Sehingga kita lebih mengenal apa yang Allah perkenankan, apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Karena itu tetaplah waspada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Padamu ya Allah, pada malam hari ini lewat saat teduh malam wilayah 4 Makassar, kami disuguhkan oleh sabda kebenaran untuk tetap waspada dalam kehidupan kami, agar kami tidak mawas diri. Kehidupan kami adalah anugerah-Mu, Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat daripada-Mu lah. Kami mohonkan untuk menata kehidupan kami ini, sehingga kami memahami, memaknai dan melakukan bahwa apa yang ada pada kami sumbernya daripada Allah sendiri. Seluruh keberadaan kami, Engkaulah sumber satu-satunya. Hikmat daripada-Mu lah untuk menata, mengelolanya. Sehingga kami tidak suam-suam kuku, tapi benar-benar berpengharapan di dalam Yesus Tuhan. Allah Bapa di surga berkati segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan mereka, khususnya di dalam wilayah 4 pelayanan gereja atau raja. Baik dari wilayah, dari kelas sampai ke jemaat-jemaat, Tuhan berkenan memberkati seluruh gembala-gembala Allah, pejabat-pejabat gereja, pengurus OI dan bahkan anggota jemaat dalam mensikapi hidup yang Allah anugerahkan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tak diperkenankan. Berkati pengurus PPC 4 yang menata dan mengelola saat teduh malam ini, sehingga senantiasa berkelanjutan nama Allah dipuji dan dipermuliakan, dan umat Allah yang menata ini tetap terberkati. Inilah doa kami Allah, dengarkanlah karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, demikian renungan kita. Karena itu mari kita mendengarkan satu lagu yang disampaikan berikut ini. Shalom.
dalam Yesus tak satu pun dapat menghibur, tak seorang dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Demikianlah Bapak Ibu yang sama-sama Al-Kasih, perjumpaan kita malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, kuat iman, Gereja Raja, satu dalam pelayanan. Tuhan beserta kita. Amin.